Shalom, puji Tuhan, kita sangat bersyukur kalau kita ada sebagaimana ada saat ini. Tak kala dunia begitu khawatir, gelisah, bimbang dan takut akibat virus corona atau COVID-19. Menurut ukuran manusiawi kita, memang sangat beralasan. Negara hebat seperti Cina, Italia, Amerika, Prancis, dan negara-negara lainnya tak berdaya menghadapi penyebaran COVID-19 ini. Indonesia dan wilayah kita bagaimana? Dari data yang ada, Indonesia per tanggal 26 Maret 2020 sebanyak 893 kasus, 78 meninggal, dan 35 sembuh. DKI Jakarta, data yang ada 472 positif, 43 orang meninggal, dan 27 orang sembuh. Jakarta Selatan dan Jakarta Barat tertinggi, wilayah Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat yang dekat dengan kita sangat tinggi. Tangerang menjadi pusat penyebaran COVID-19. Di Banten 964 orang dalam pengawasan atau ODP di 8 kabupaten, 44 orang positif, 39 sedang dirawat, 4 pasien meninggal, dan 1 sembuh. Kota Tangerang yang dekat dengan kita atau di mana kita berada terdapat 11 pasien positif dan 1 pasien meninggal. Berbagai langkah dilakukan pemerintah dan pihak-pihak terkait seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Polri, dan lembaga-lembaga lainnya untuk menangkal penyebaran virus COVID-19. Seperti menetapkan lockdown, social distancing, pembatasan dan pelarangan perkumpulan orang, pelarangan perkumpulan ibadah, pelarangan belajar di sekolah dan di kampus, himbauan mencuci tangan, pakai masker, pakai sanitizer, penyemprotan disinfektan,
olahraga, minum air hangat, dan jamu-jamuan, dan sejumlah langkah-langkah konkret lainnya. Kita salut kepada para tenaga medis seperti perawat dan dokter dengan panggilan kemanusiaan disertai pengetahuan dan kompetensi dan keahlian mereka. Berjuang rela meninggalkan keluarga, rela berkorban waktu, tenaga, dan bahkan nyawa mereka membantu saudara-saudaranya yang teridentifikasi atau positif corona. Tidak sedikit dari mereka meninggal karena terjangkit COVID-19. Sungguh mulia perjuangan dan pengorbanan mereka. Para ulama, lembaga keagamaan seperti MUI, PGI, dan pemimpin-pemimpin sinode terus berjuang mensosialisasikan kepada umatnya untuk bersama-sama mencegah corona. Namun dari faktanya tidak sedikit juga dari pemimpin gereja, pendeta yang meninggal karena COVID-19. Kita turut berduka cita. Mereka dikubur tidak seperti biasanya. Sangat menyedihkan dan menambah kegelisahan, kekhawatiran, kepanikan, dan ketakutan kita. Di tengah-tengah meluasnya wabah COVID-19, lembaga setia tiada henti-hentinya memberikan pengembalaan agar tetap percaya Tuhan Yesus yang pasti bisa menolong kita semua menangkal dan menangkis serangan corona. Lembaga juga melalui pengumuman untuk dilakukan semi lockdown, khususnya mahasiswa, dan pembatasan keluar masuk bagi staf dosen, dan sebaliknya melarang orang luar masuk, memberi kelonggaran bagi karyawan, pembatasan paket dan barang masuk kampus dan asrama, kuliah secara online, staf dan dosen untuk tidak masuk kantor dan bekerja dan berdoa dari rumah mereka masing-masing. Terakhir, kita lakukan adalah mulai tanggal 25 Maret 2020. Dengan berat hati, lembaga mengizinkan siswa dan mahasiswa untuk pulang kampung dan pulang ke rumah keluarga dengan biaya sendiri, dan tentunya setelah berkonsultasi dengan orang tua atau keluarganya. Tetapi diingatkan tetap harus ikut proses pembelajaran secara online. Kita juga sudah membatasi kegiatan-kegiatan bersama atau perkumpulan orang banyak, seperti ibadah di aula, di kelas-kelas, belajar di kelas-kelas, dan fokus belajar dan berdoa cukup di asrama-asrama putra dan putri dan rumah staf dan dosen. Tentu kita telah berusaha maksimal mengingatkan dan menyadarkan sivitas dan melakukan langkah-langkah konkret menghindari virus COVID-19 seperti menyemprotkan desinfektan, pembagian vitamin C, pembagian sanitizer, menggerakkan untuk cuci tangan, dan bahkan mengantar langsung dengan mobil sekolah ke bandara bagi adik-adik siswa dan mahasiswa yang pulang kampung. Semuanya didorong untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pribadi, keluarga, lingkungan dari COVID-19. Segala upaya yang kita lakukan sepertinya masih sangat kalah dan tenggelam dalam kelupaan kita apabila melihat di media sosial, televisi, WhatsApp, video betapa hebatnya penyebaran COVID-19 ini yang telah menelan banyak korban. Kita menjadi sangat khawatir, gelisah, bimbang, dan takut, bahkan tak berdaya dan mau mati rasanya. Jika kita dalam keadaan demikian, marilah berhenti dan bangkit, tetap semangat menjalani sisa kehidupan. Ingatlah bahwa sakit penyakit, virus seperti corona, penderitaan, kehancuran, dosa, iblis, kematian memang maunya begitu, menghendaki kita sadar atau tidak sadar terseret dan pergi ke alamnya mereka, pergi ke kematian dan maut. Apakah Anda dan saya mau? Tentu tidak. Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan dengan iman kita kepadanya sesuai firman Tuhan dalam Alkitab dan Roh Kudus, menghendaki kita menang dan kita hidup, kita sehat dan masuk surga, bukan masuk neraka. Perkenankan saya membagikan firman Tuhan yang selalu menguatkan saya dan kita semua. Pertama, Mazmur 127 ayat 1. Nyanyian Syara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Percayalah Tuhan yang menjaga dan melindungi kita. Virus corona hanya hidup dalam interval waktu 3 bulan atau lebih.
Setelah itu akan hilang, lenyap. Kita percaya itu. Berbeda dengan saya dan saudara-saudara sekalian, semuanya Tuhan sudah anugerahkan hidup lebih lama daripada virus corona. Saya 45 tahun sekarang menikmati anugerah Tuhan. Masakan selama interval waktu itu saya harus kalah dengan bakteri yang hanya hidup 3 bulan atau hanya berapa bulan saja. Percayalah, Tuhan yang hidup memelihara tahunan saudara hidup akan terus mempercayakan hidup kepada saudara dan memberkati saudara. Yang kedua, Mazmur 116 ayat 1 sampai yang ke-9. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran antara dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Hiduplah dalam ketenangan. Jangan panik, jangan khawatir dan takut berlebihan. Ingatlah, saya dan saudara tidak bisa buat apa-apa kalau sudah panik dan takut berlebihan. Percayalah, Tuhan akan menolong saudara. Ibrani 4 ayat 1. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Marilah kita waspada, jangan sampai himbauan pemerintah, himbauan para gembala, pengembalaan dari hamba-hamba Tuhan kita abaikan, kita anggap itu tidak ada artinya. Anda ketinggalan, Anda akan dilibas oleh virus corona ini. Itu sebabnya berlarilah dan teruslah waspada. Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan serahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tiada putus-putusnya untuk segala orang kudus. Dari sisi kesehatan diri dan lingkungan, mari jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dengan sabun, pakai sanitizer, istirahat dan tidur yang cukup, olahraga di pagi hari, dan berjemur matahari di jam 8 atau jam 9 atau jam 10. Makan makanan yang sehat dan bergizi, minum vitamin C, minum air hangat, minum jamu, minum air jahe dan madu. Kiranya Tuhan menolong kita dan membawa kita melewati masa-masa penyebaran virus COVID-19 ini dengan selamat, sehat dan panjang umur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom. Shalom. Ya.